Oke, oke. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ibu Hera. Saya sudah melapor sama dosen saya bahwa saya lebih pilih guru penggerak karena sekarang guru penggerak itu yang menguasai dunia. Semua informasi mengenai pendidikan itu kayaknya saya lebih senang kalau eh, apalagi wawancaranya dengan guru penggerak. Dan itu Oke. dinyatakan oleh dosen kami bahwa betul kalau mau aman coba cari guru penggerak. Jadi yang permasalahan saya Bu Hera sudah masuk di lembar kerja 2.1. Ini dia berhubungan dengan eh, saya lihat, eksplorasi alternatif solusi. Ya. Di sini yang saya angkat adalah sehubungan dengan kondisi saya, dan itu mesti diakui bahwa yang saya ambil di sini berhubungan dengan pembelajaran yang diterapkan masih monoton. Itu yang kendala yang saya hadapin, dan ini nanti diangkat untuk dijadikan dasar pembuatan perangkat pembelajaran. Ya. Oh iya. Jadi di Iya, sini Pak. Bu Oke. Era, yang ingin saya wawancarai sehubungan dengan pembelajaran yang masih monoton ini, mungkin bisa Ibu Hera ceritakan yang mana dimaksud dengan pembelajaran monoton itu dan apa solusi yang bisa saya dapat supaya pembelajaran saya di kelas itu tidak monoton lagi. Itu mungkin Bu Hera yang mudah-mudahan bisa 2 atau lebih dari 3 lah solusi yang Ibu berikan ke saya. Oh iya. Oke, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya dengan apa namanya? Guru penggerak. Tadi memilih guru penggerak itu. Dan betul Pak, di kegiatan program guru penggerak memang kami banyak diedukasi terkait dengan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang monoton itu sendiri, kalau menurut saya Pak ya, kalau selama ini yang diamati di kelas itu adalah yang apa namanya, aktivitasnya hari ini minggu ini dengan minggu sebelumnya itu sama. Ya. Itu yang bahasa monotonnya. Meskipun sebenarnya sudah menurutnya menyenangkan, tapi kita berawal dulu dari pembelajaran paradigma lama, di mana guru itu cenderung kalau tidak berceramah ya memberikan catatan, itu ya. Nah, itu akan cenderung menimbulkan kebosanan pada peserta didik. Nah, Dua di banget program itu. pendidikan, Dua banget. betul. Kebosanan, dia menimbulkan kebosanan. Nah, ada juga Pak yang sudah paham terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang terdiferensiasi, tapi ya itu tadi lagi-lagi yang dia lakukan di pertemuan ini itu sama saja dengan pertemuan. Jadi tidak ada variasi begitu Pak. Dia tidak melihat kondisi peserta didik, kemudian tidak mempertimbangkan kesiapan peserta didik pada saat itu. Pokoknya fokusnya pada tujuan pembelajaran. Pokoknya tujuan pembelajaran saya, materi pembelajaran saya hari ini harus tercapai apapun yang terjadi. Jadi itu yang pertama sebenarnya Pak permasalahannya. Nah, solusi yang bisa kami tawarkan dan itu sering kami lakukan juga di kelas ya, yang itu tadi. Pertama, cek dulu kesiapan peserta didik kita. Kalau mereka belum siap, siapkan dulu mereka. Maksudnya itu dulu yang sebelum masuk. Hari ini kita tujuan pembelajarannya ini ya. Jangan dulu ke situ. Dicek dulu bagaimana kesiapan mereka hari ini, bagaimana perasaan mereka. Nah, kemudian gunakan teknik atau pendekatan yang variatif. Maksudnya variatif itu kan kalau di pembelajaran diferensiasi itu Pak, harapannya dia mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik. Tapi tidak semua bisa kita akomodir di 1 kali, 2 kali pertemuan. Nah, inilah yang divariasikan.
kalau pekan ini kita di proses pembelajaran kita berikan dia kegiatan aktivitas pembelajaran yang video, berikutnya mungkin bisa diganti audio, itu dibuat lebih variatif. Tapi kata kuncinya sebenarnya ada di awal pembelajaran, Pak. Bagaimana kita mengecek kesiapan peserta didik kita, kondisi psikis peserta didik kita. Dia ada di situ, Pak, di awal pembelajaran itu. Sehingga kita tahu, oh, hari ini saya mau mengajar, menyampaikan materi saya dengan cara ini. Jadi betul ada RPP yang sudah kita buat, sudah terpampang apa-apa yang kita mau lakukan, tapi lagi-lagi itu bisa berubah tergantung dari kesiapan dan kondisi peserta didik. Itu, Pak. Jadi yang pertama cek kesiapan. Kesiapan. Itu Iya. solusinya Bu ya. Yang pertama. Iya, betul. Solusi kedua Bu mungkin. Solusi kedua ya variasikan Pak metode pembelajaran yang digunakan setiap pertemuannya. Jadi kalau minggu ini kita lebih apa namanya mengajak anak-anak untuk mengkaji teori belajar atau berselancar di internet, pertemuan berikutnya kita ubah. Kita yang siapkan media-medianya, video-videonya. eh, Intinya jangan di setiap pertemuan itu terus yang kita lakukan. Pokoknya hari ini kalau Ibu Hera, maksudnya monoton begini Pak. Eh, Anak-anak membaca, oh hari ini pelajaran matematika. Oh palingan disuruh kerja soal, ya kan? Ya. Artinya dari pengalaman belajar itu siswa kelihatan sekali bahwa oh Ibu Hera itu kalau mengajar matematika monoton. Kalau masuk itu pasti kasih ke soal. Nah, itu Pak, maksudnya metode pembelajarannya ya divariasikan Pak setiap pertemuannya. Iya. Yang ketiga Bu, solusi ketiga Yang ketiga, kalau saya di kegiatan pembelajaran yang monoton itu ya sekali-kali kita ajak anak-anak kita apa namanya? eh Kalau saya yang kadang saya lakukan, sekali-kali saya mengajak mereka untuk mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata. Contoh, kalau saya mengajar proyek kreatif dan kewirausahaan, saya mengajak anak-anak itu untuk riset langsung di lapangan. Mereka mengecek langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang harus mereka temukan nanti begitu mereka turun di lapangan melakukan riset. jadi dia Itu sih, Pak. mana Bu ya? Artinya Lebih diarahkan kontekstual, Pak. anak-anak belajar di luar ruangan Iya, dengan betul. cara mencari permasalahan yang berhubungan dengan pembelajaran Yang kita. ada hubungannya dengan mata pelajaran. Jadi kalau misalnya Jadi jangan, contohnya saya kan gambar, gambar mm, teknik. Kira-kira pola apa yang mesti saya berikan ke siswa ini kalau dia di luar ruangan, ya, kalau dia gambar. kalau gambar, contohnya Pak ya, kalau teknik gambar ya, apalagi kalau misalkan objek gambarnya ada dan bisa dilihat oleh siswa itu, kalau teknik gambar kan setahu saya kalau gambar teknik itu kan anak-anak akan lebih mudah menggambar kalau dia lihat eh, maksudnya yang mau dia gambar itu secara kontekstual. Kenapa tidak diajak mereka keluar dari ruangan kelas untuk mengamati, kemudian menggambarnya di Iya. depan benda itu misalkan. Oh, begitu, Bu. Iya. Hmm. Iya, Bu. Oke, Bu. Jadi saya mungkin bisa menarik kesimpulan bahwa Hmm. di dalam pembelajaran monoton ini eh, ada 3 solusi yang Ibu berikan. Yang pertama, cek kesediaan siswa atau murid Kesiapan, sebelum Pak. melakukan Kesiapan. pembelajaran. Ya, Hmm. ya mungkin sama halnya dengan asesmen awal itu Bu ya. Asesmen Lihat awal, Pak. kesehatan Hmm. daripada murid ini atau siswa, apakah dia senangnya mungkin mau berselancar dengan internet atau mungkin mau Iya. makan dulu, ya mungkin Hmm. itu Bu ya. Yang kedua, variasikan
pembelajaran. Ya mungkin itu masuk di tadi itu Bu, dari hasil pengecekan itu akhirnya muncul. Kita variasi Pembelajaran. Variasikan Pak, diferensiasikan mereka. susah sekali saya sebut itu Bu. Divariasikan sajalah saya bahasa aku. Kemudian yang Oke. ketiga, mengarahkan murid untuk belajar atau mengenal kondisi di luar lingkungan yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Ya mungkin Tentunya buat pembelajarannya lebih kontekstual Pak. Jadi begitu. anak-anak tidak menghayal. Jadi kalau misalkan kontekstualnya ada di luar kelas ya, bawa mereka keluar kelas. Ya, supaya Tentu langsung dia dibawanya bersentuhan maksudnya langsung dengan gurunya ada di kondisi situ Pak ya. nyata itu Bu ya. Jadi bukan Betul menghayal, Pak. tapi langsung diperhadapkan dengan inilah kondisi yang sebenarnya. Yang seperti Ibu mungkin lakukan Terakhir Pak. ya, minggu yang ini saya lihat Terakhir Pak. ya. Terakhir itu Bu. Ya, terakhir Pak. Terakhir kalau dari saya karena apapun yang kita lakukan itu tidak akan terukur jika kita tidak melakukan refleksi. Jadi sebagai guru usahakan setiap akhir pembelajaran refleksi bersama dengan murid untuk terkait dengan proses pembelajaran. Apakah murid senang dengan proses pembelajaran yang kita lakukan hari itu atau tidak itu tergantung pada refleksinya, Pak. Siap Ibu. Jadi betul-betul saya bertambah pengetahuanku ini Bu. Artinya yang awalnya saya menghindari guru penggerak, ternyata saya dihadapkan di PPG ini ya kurang lebih mungkin metode-metodenya hampir sama dengan kondisi di guru penggerak ya. Jadi Oke, Pak. betul saya merasa wawasan saya bertambah, kemudian keinginan untuk mengetahui itu ada motivasi Bu untuk selalu mengetahui bahwa ternyata begini model pembelajaran yang selalu kita lakukan di sekolah. Ya jadi bertambah tadi satu Bu ya, jadi dari 3 solusi ditambah 1 lakukan refleksi di akhir pembelajaran ya untuk mengetahui apakah siswa atau murid ini nyaman dengan metode pembelajaran yang kita berikan Betul, hari Pak. ini. Ya, jadi Ya. kalau misalnya dia nyaman, boleh kita lakukan lagi minggu berikutnya Bu, dia atau bagaimana? Artinya begini Pak, refleksi itu bukan hanya mengecek mereka senang atau tidak, tapi juga bisa mengecek ini apa yang kita ingin sampaikan hari ini itu sudah sejauh mana mereka terima. Jadi banyak hal bisa terukur dari kegiatan refleksi. Maksudnya kalau mereka nyaman ya bisalah kita lakukan lagi Pak metode yang sama berikutnya. Kalau berdasarkan hasil refleksi mereka tidak senang dengan metode kali itu ya jangan dilakukan lagi Pak untuk pertemuan berikutnya. Oke, siap Ibu. Ya. Iya. Ya mungkin terima kasih Bu, saya sudah dapat intisari dari pembelajaran yang monoton ini. Ibu sudah jelaskan ada 4 solusi yang mesti kita lakukan. Harapan saya Bu, mudah-mudahan Ibu tidak bosan-bosan dengan saya karena ini baru masuk ke LK 2.1 dan masih berlanjut terus Bu. Masih panjang waktu saya untuk wawancara dengan Ibu. Terima kasih waktunya siang ini Bu. Mudah-mudahan apa yang saya dapat hari ini bisa saya tuangkan di LK 2.1 dan insya Allah besok saya presentasikan untuk mempertanggungjawabkan mau apalagi LK.21 ini ke dosen saya. Selamat Oke siang Pak, Bu. semangat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar Panto. Ya.